ada satu orang Majusi. Majusi itu penyembah api kalau saya nggak salah. Penyembah api punya tetangga seorang ulama besar. Punya tetangga seorang ulama besar yang disegani oleh masyarakat di seluruh penjuru dunia. Nah, hari itu jadwal pengajian sang ulama. Ya, jadwal pengajian sang ulama di rumahnya. Jadi murid-muridnya berdatangan. Maka ulama tadi mengatakan, mohon maaf, hari ini saya tidak akan menyampaikan pengajian. Pengajiannya libur. Kalian mau saya ajak untuk menjenguk tetangga saya yang barusan kena musibah. Majusi tadi. Ya, tetangga saya ini barusan kena musibah, dia kehilangan semua modal kerjanya. Karena uangnya dia gunakan semua untuk impor barang, ternyata barang yang dia impor nggak kunjung datang karena di Padang Sahara dirampok oleh kawanan perampok. Jadi sekarang tetangga saya ini jatuh miskin tiba-tiba, tentunya dia dalam keadaan yang sulit. Yuk saya ajak untuk jenguk tetangga saya, pengajian libur. Masya Allah, luasnya nih ulama tadi ya. Pengajiannya diliburkan hanya karena ingin menjenguk tetangga Majusi nyembah api. Bukan muslim loh ya, bukan muslim kena musibah, Majusi kena musibah. Tapi dia punya hak sebagai seorang tetangga. Maka berangkatlah ulama tadi ke rumah tetangganya kaget juga, loh kok ulamanya datang sama murid-muridnya, dipersilakan masuk. Kemudian sang ulama berkata, saya dengar kamu barusan kehilangan uang yang sangat banyak gitu ya. Apa yang bisa kami bantu, kami akan bantu. Jangan sungkan-sungkan ngomong ya. Butuh apa kami siap bantu. Masya Allah, bukan basa-basi loh. Butuh apa kami akan bantu. Jawabannya Majusi tadi membuat ulama tadi terkejut. Terima kasih atas tawaran bantuannya, tapi tidak masalah kok. Itu kan cuma harta dunia. Harta dunia hilang nggak jadi masalah. Yang penting agama saya nggak hilang. Masya Allah. Ulama tadi pun ngomong sama murid-muridnya, catat, ini ilmu nih. Ya, catat, ini ilmu. Harta hilang nggak jadi masalah, yang penting agama nggak hilang. Catat, ini ilmu. Kemudian terjadi dialog, ya. Kalau saya kisahkan cerita ini cukup panjang, terjadi dialog, ngobrol itu, hasilnya Majusi itu langsung masuk Islam. Ya, dalam pertemuan itu hasilnya si Majusi akhirnya masuk Islam. Nah, ini contoh bagaimana keluasan seorang ulama yang dia tidak melihat perbedaan gitu. Dia jalankan tugasnya, ini non-muslim, tapi dia tetangga, sebagai seorang muslim, saya harus menghormati tetangga saya. Ketika dia susah, saya harus membantu. Enggak pernah melihat latar belakang agamanya. Tentunya dengan batasan yang saya syariat gitu ya. Bukan kemudian nanti kita ngomong sama tetangga kita non-muslim, ini waktunya sholat Jumat tuh ya, kamu toleransi, yuk ikut Jumatan. Nah, ini ngawur kita. Enggak mungkin muslim ngajarin umat lain untuk ikut beribadah dengan agama Islam. Ya. Kita sebatas pada pergaulan, urusan dunia dan kemasyarakatan sosial ya, hal yang sifatnya sosial. Di situ kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau bisa luas begitu indah. Nah, dan itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW punya seorang pelayan anak muda. Ya, anak-anak gitu. Anaknya seorang Yahudi. Tetangga Nabi Muhammad SAW seorang Yahudi punya anak, anaknya direkrut jadi karyawannya Nabi Muhammad SAW. Ini luar biasa loh. Saya kalau baca cerita ini, ya Allah, ini kadang dikesankan tuh kita ini suruh musuhin Yahudi, musuhin yang lain. Padahal kita nggak pernah diajarkan untuk musuhin, cuman dikasih tahu gitu aja. Kalau mau buat orang-orang yang nggak suka siapapun itu, kalau ayat walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, ayat itu turun karena Nabi Muhammad SAW itu sudah berbuat sebaik mungkin pada orang-orang tertentu. Nah, ada orang-orang tertentu dari kelompok yang tadi disebutkan, itu ada yang punya penyakit masih iri dengki, personalnya ya, manusianya, penyakit iri dengki. Maka Nabi Muhammad SAW dikasih tahu sama Allah Ta'ala, ini bukan karena kamu kurang baik, bukan karena kamu kurang hebat, karena memang orang itu nggak akan puas sebelum kamu mengikuti mereka, sebelum kamu masuk kelompoknya mereka, itu nggak akan puas. Jadi memang nggak bisa dipuaskan gitu, bukan kamu kurang bisa memuaskan. Asalnya itu ya, bukan untuk merendahkan siapapun atau kelompok manapun, enggak. Karena kita diajarkan untuk menebarkan kebaikan kepada siapapun dan tegas dalam menjalankan hukum ya, menjalankan hukum. Nah, ini termasuk diantaranya bukti Nabi Muhammad SAW punya pelayan seorang anak Yahudi dan itu tetangga Nabi Muhammad SAW.
Ya, mungkin yang begini kurang dibahas ya. Yang terjadi apa? Si anak Yahudi ini sakit, karyawannya Nabi sakit. Apakah Nabi mengatakan, itu Yahudi, anaknya Yahudi, nggak usah dijenguk lah, ngapain jenguk anaknya Yahudi, karyawan, yang penting gaji udah saya bayar. Tapi dia Yahudi, ngapain saya jenguk? Apakah begitu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW? Hasya wa kalla, nggak mungkin, mustahil. Nabi SAW justru kemudian mendatangi rumah tetangganya yang Yahudi tersebut, kemudian nanya, bagaimana kondisi anakmu? Dikasih tahu lagi terbaring sakit di kamar, maka Nabi minta izin SAW untuk masuk kamarnya, kemudian Rasul menjenguknya. Disitulah Rasul kemudian bersabda, masuklah ke dalam agamanya Allah. Ya. Ucapkan 2 kalimat syahadat. Anak tadi tampak ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menoleh ke arah ayahnya, karena anak ini anak yang berbakti sama orang tuanya. Maka si ayah pun kemudian mengatakan, ati' Abul Qasim, taatilah Nabi Muhammad SAW. Si anak pun dengan senang kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, anak yang merupakan anak Yahudi tadi meninggal dunia dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan Rasul pun meninggalkan rumah tersebut dengan perasaan senang karena anak itu sudah masuk Islam, sedih karena kehilangan seorang pelayan yang baik, karyawan yang baik, dan umatnya yang baik. Ikhwani rahimakumullah, inilah contoh keluasan Nabi Muhammad SAW bisa bergaul dengan siapapun. Lantas mengapa sekarang ini kok ada kita-kita ini, oknum-oknum ini yang masih mengkotak-kotakkan hubungan kita dengan manusia yang lain?